Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Sabenelburan. Saya di sini akan menjawab soal tes yang diberikan oleh Bapak Zaini, pengampu mata kuliah hukum penanaman modal. Soal yang pertama atau jawaban yang pertama yang saya akan jelaskan pada kesempatan ini yaitu asas hukum penanaman modal di Indonesia. Asas hukum penanaman modal di Indonesia ada beberapa bagian, di mana yang pertama asas kepastian hukum. Kepastian hukum bagi investor, sehingga para investor ini ada ketertarikan atau mempercayai bahwasannya hukum adalah salah satu ujung tombak yang dibutuhkan dalam melakukan penanaman modal. Dan asas yang kedua ialah asas keterbukaan. Nah, sebelum kita melakukan transaksi atau persetujuan penanaman modal, transaksi harus bersifat transparan terhadap investor asing maupun investor luar. Yang berikutnya, asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas ini sangat memiliki peran penting, yang dimana pemerintah bertanggung jawab atas dalam pengelolaan penanaman modal. Dan asas yang berikutnya asas perlakuan yang sama, di mana penanam modal atau para investor maupun dari wilayah luar negeri maupun dalam negeri harus diberlakukan sama semestinya, sama derajatnya atau beradilan, di mana asas keberadilan ini sangat penting sehingga dibutuhkan dalam praktik penanaman modal tanpa merugikan salah satu pihak. Jawaban dari nomor 2 ialah faktor yang mempengaruhi keberadaan hukum di Indonesia dan dampaknya. Apa dampak yang dialami dari faktor keberadaan hukum? Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini dan kebijakan fiskal memengaruhi investasi. Dalam artian mengaruhi investasi semakin subur atau semakin berkembang lagi. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum, perlindungan antara atau hak daripada investasi itu tersebut. Setiap investasi atau investor memiliki hak tersendiri, hak keadilan, hak berbicara ataupun hak lainnya yang dimiliki oleh para investor. Dan faktor yang ketiga, faktor budaya, di mana faktor budaya ini adalah dukungan daripada masyarakat terhadap investasi itu sendiri. Nah, adapun akibat bagi dari faktor yang mempengaruhi keberadaan
tersendiri dibagi lagi menjadi dua, ada positif dan negatif. Positif akan menciptakan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan arah investasi. Dan yang kedua, dari sisi negatif kerusakan lingkungan, terus konflik sosial, terus kebergantungan terhadap investor. Jawaban dari soal atau dari pertanyaan yang ketiga, macam-macam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2027, yang mana dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, PMDN, penanaman modal dalam negeri. Investor yang dilakukan atau investasi yang dilakukan oleh investor dalam negeri. Sedangkan PMA atau penanaman modal asing ialah penanaman modal yang dilakukan oleh para investor yang di luar daripada negara Indonesia atau warga asing. Lalu persamaan dari macam-macam penanaman modal ini, saya bisa mengambil garis lurus atau kesimpulan atau yang saya pahami bahwasanya bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional atau ekonomi Indonesia. Baik, berikutnya jawaban dari pertanyaan keempat, risiko yang mungkin dihadapi oleh para investor yang akan menanam modal di Indonesia, dan serta cara-cara untuk mengatasi problem atau risiko yang akan dihadapi para investor. Adapun beberapa risiko dan cara-caranya. Yang pertama, risiko politik, ketidakstabilan akan politik di suatu negara atau negara kita akan berimbas kepada para investor, sehingga para investor pun akan merasa keengganan menginvestasikan pasar modal atau saham di negara kita. Untuk mengatasi atau menyelesaikan problem tersebut, yaitu membangun hubungan baik dengan para pemerintah. Itu salah satu cara. Dan yang kedua, ketidakpastian hukum, di mana ketidakpastian hukum ini atau regulasi yang seringkali diubah dan tidak dijunjung tinggi akan hukum yang disangsikan kepada para koruptor atau para pidana lainnya. Untuk cara yang mengatasi pada risiko kedua ini, yaitu memahami peraturan yang ada di tempat atau ada di wilayah tersebut untuk menjalankan sebuah pemudahan dan berkonsultasi dengan yang ahli.
ekonomi. Ekonomi juga salah satu faktor atau risiko yang mempengaruhi para investor asing, yaitu fluktuasi nilai mata uang yang menurun atau inflasi yang biasa kita kenal. Untuk cara mengatasi problem ini, melakukan hedging terhadap mata uang dan dikonfirmasi kepada pihak investor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.